Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube Bengkel Amatir. Pada video kali ini kita kembali akan memperbaiki satu buah blender dengan kerusakan tidak mau hidup. Kita lihat sudah dipencet-pencet pun tombolnya juga tetap tidak mau hidup. Mari kita bongkar. Pertama, buka dulu plastik warna hitam yang ada di atas blender. Biasa disebut kalau di daerah saya itu kepala blender, dengan cara memutarnya ke sebelah kanan. Dalam membuka kepala blender ini bisa dibilang susah-susah gampang, karena banyak orang mengira kepala blender ini dibuka dengan memutarnya ke kiri. Padahal untuk blender, memutar kepalanya atau untuk membuka kepalanya itu harus diputar ke sebelah kanan. Kalau diputar ke kiri, justru kepala blender akan semakin mengencang. Dalam kasus blender yang tidak mau hidup sama sekali, tentu hal yang pertama kali kita cek adalah kabel colokan ke listriknya. Cek apakah bagus atau tidak. Kita lihat setelah diukur dengan apometer, jarum pada apometer bergerak. Itu menandakan bahwa kabel itu terhubung atau bisa dikatakan kabelnya bagus. Ini kita masih mengukur kabel colokan blender. Dan kita lihat jarum pada apometer bergerak, itu menandakan kalau kabelnya bagus. Kemudian kalau kabelnya sudah dicek dan bagus, kita harus mencari kabel yang mengarah ke dinamo dari blender tersebut. Biasanya pada blender jenis ini, kabel yang mengarah ke dinamo itu cuma ada dua, kiri dan kanan. Kita sebut saja begitu. Coba kita cek kabel yang ke kiri. Ini kita cek kabel yang ke dinamo yang sebelah kiri. Lihat jarum pada apometer bergerak, itu menandakan kalau yang sebelah kiri ini bagus. Kemudian kita ukur kabel yang di sebelah kanan dari dinamo. Kita ukur. Di sini kita lihat jarum pada apometer tidak bergerak sama sekali. Itu menunjukkan kalau bagian dinamo atau kabel dari dinamo di bagian sebelah kanan itu putus, sehingga menyebabkan blender ini tidak mau hidup karena arus listriknya terhambat atau terputus di tengah-tengah. Di sini kita telah mengetahui bahwa masalah yang menyebabkan blender ini tidak mau hidup adalah jalur kabel ke sebelah kanan dari dinamo blender ini terputus, sehingga menyebabkan blender ini tidak hidup. Jadi kita harus telusuri jalur sebelah kanan dari blender ini dengan lebih dalam. Ini adalah jalur dari kabel bagian sebelah kanan dari blender ini. Coba kita buka lakban kertas yang menutupi kabel di sini. Bisa kita lihat teman-teman bahwa kabelnya sepertinya gosong atau hangus. Biasanya kalau sudah gosong atau hangus seperti ini, maka kabel tembaga yang menjadi penghubung antara kabel yang kuning ini dan kabel satunya yang berwarna hitam itu pasti putus karena overhead atau ada kelebihan panas yang berlebih, sehingga menyebabkan dia menjadi keropos dan rapuh, maka terputus.
ialah jalur dari kabel sebelah kiri yang bermasalah tadi. Benar saja bahwa lilitan tembaga yang menghubungkan ke kabel warna kuning ini terputus. Ya, penyebabnya yang kita katakan tadi, bahwa ada panas yang berlebih sehingga menyebabkan kabel ini menjadi panas, kemudian rapuh, lalu terputus. Di sini kita harus mengkerik atau mengkerok. Intinya itulah. Jadi kita harus mengkerik blender ini untuk bisa menyoldernya kembali ke kabel yang warna kuning yang terputus tadi. Karena kalau tidak kita kerik, maka timah dari solder itu tidak akan mau menyatu dengan kabel. Karena pada lilitan tembaga itu seperti ada lapisan yang menyebabkan dia tidak mau menerima, atau solder itu timahnya tidak mau menempel. Kemudian kita cek juga kabel yang satunya yang berwarna hitam, apakah lilitannya juga terputus apa tidak. Bisa kita lihat di sini bahwa lilitan pada kabel yang satunya yang berwarna hitam itu juga terputus. Maka kita harus menyambungnya terlebih dahulu agar blender ini bisa hidup lagi. Tentunya jangan lupa untuk mengerik lilitan tembaga yang menghubungkan ke kabel. Sekarang bisa kita pastikan bahwa yang menyebabkan blender ini menjadi mati adalah putusnya jalur ke sebelah kiri yang menuju ke dinamo dari blender ini. Jadi kita hanya perlu menyambungnya kembali seperti semula, lalu kita lihat apakah blendernya bisa hidup atau tidak. Di sini saya menambahkan dengan lilitan tembaga lain agar lebih kuat dan lebih tahan. Kalau sudah disolder jalur yang putus tadi, ukur kembali apakah sudah terhubung atau belum. Kita lihat sudah terhubung. Yang tadi sebelumnya jalur ini tidak terhubung ketika diukur, sekarang jarum pada ampermeter sudah bergerak. Itu menandakan bahwa jalur sebelah kiri ini sudah bagus atau sudah terhubung kembali. Sekarang kita hanya perlu mencoba untuk menghidupkan blender ini. Apakah bisa hidup dengan normal atau tidak. Sekarang coba kita colokkan kabel listriknya ke terminal. Bisa kita lihat teman-teman bahwa blendernya bergerak dan itu menandakan bahwa blendernya sudah hidup. Sekarang kita rapikan kembali blendernya.
Alhamdulillah bisa kita lihat teman-teman bahwa blendernya sudah bisa hidup. Jadi hanya dengan mengganti atau menyambung kembali kabel yang terputus tadi, kita sudah bisa memperbaiki satu buah blender tanpa mengeluarkan Rp1 pun dari kantong. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.